Sahabat sentuhan hati nurani, pernahkah kamu menginginkan sesuatu yang begitu hebatnya? Entah itu pekerjaan, impian, omset bisnis, atau jodoh, sampai-sampai kamu tidak bisa tidur memikirkannya. Kamu mengejarnya siang malam, kamu berdoa sambil menangis, dan kamu pun melakukan segala cara. Tapi anehnya, semakin kuat kamu menggenggam keinginan itu, maka menjadi semakin licin ia lepas dari tanganmu. Dan di saat kamu sudah lelah, menyerah dan berkata, "Ya sudahlah, terserah Tuhan saja." Tiba-tiba hal yang kamu inginkan itu datang mengetuk pintu rumahmu dengan mudahnya. Apakah Tuhan sedang mempermainkanmu? Ketahuilah, ini bukan permainan takdir, sahabatku. Ini adalah mekanisme energi yang presisi. Ada perbedaan tipis namun fatal sekali antara niat dan obsesi. Niat ini sejatinya memberimu arah, tapi obsesi ini sebenarnya memberimu ketegangan. Dan ketegangan inilah yang seringkali menyabotase kesuksesanmu sendiri tepat di garis finish. Sangat menyesakan kan? Ketika keberhasilan tinggal selangkah lagi didapat, ternyata malah gagal total. Banyak orang gagal itu bukan karena kurang pintar atau kurang kerja kerasnya, tapi karena mereka terlalu melekat pada hasil yang mereka inginkan. Mereka mencekik impian mereka sendiri dengan rasa takut gagal. Hari ini, di video keempat seri Rahasia Tenang dan Lapang Hati, kita akan belajar sebuah seni tingkat tinggi yang disebut The Art of Detachment, atau yang paling sering kita dengar adalah seni melepaskan. Kita akan membedah kisah legendaris tentang pemanah Zen yang diajarkan oleh para guru Tao, dan mengapa Lao Tzu berkata bahwa pintu hanya berguna karena ada ruang kosong di tengahnya. Jika kamu merasa karirmu macet padahal kamu sudah berusaha mati-matian, mungkin masalahnya bukan pada usahamu, tapi pada hatimu yang terlalu penuh dan sesak. Mari kita kosongkan gelasmu hari ini, dan kita berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan nanti tanpa terasa, kita sudah sampai di titik yang kita inginkan. Sahabatku, mari kita jujur dan membedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang batinmu saat kamu sedang terobsesi mengejar uang. Apakah yang kamu rasakan itu adalah getaran percaya diri yang tenang? Pasti itu bukan, kan? Jika kamu teliti, sebenarnya yang berteriak paling kencang di dadamu itu adalah rasa kurang dan rasa takut. Kamu fokus sepenuhnya pada fakta bahwa saya belum punya uang dan saya harus mendapatkannya sekarang juga. Ketahuilah sahabat, energi di balik sebuah obsesi bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan yang disamarkan. Itu adalah jeritan kepanikan dari egomu yang merasa tidak aman. Kamu memancarkan sinyal defisit atau kekurangan ke alam semesta ini, dan sesuai hukum resonansi, jika kamu memancarkan sinyal "saya kurang", maka alam semesta akan merespon dengan memberimu lebih banyak situasi yang membuatmu merasa kurang. Saya tekankan bahwa yang namanya si obsesi, ia adalah konfirmasi bahwa kamu sebenarnya tidak percaya pada jaminan Tuhan. Dan diri kamu sebenarnya menolak jika saya katakan hal ini. Ya, memang itulah sifatnya si ego. Menurut tinjauan psikologi modern menyebutkan bahwa fenomena ini sebagai performance anxiety atau kecemasan akan kinerja. Tahukah kamu apa yang terjadi pada otak saat kamu terlalu cemas memikirkan hasil akhir? Otakmu mengaktifkan mode survival atau bertahan hidup, yang justru mematikan akses ke prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas kreativitas, solusi jenius, dan keluasan. Akibatnya, saat kamu ngoyo ingin berhasil, kamu justru menjadi kaku, gugup, dan kehilangan sentuhan emasmu. Kamu menjadi orang yang membosankan saat presentasi, kamu menjadi penjual yang agresif dan menakutkan bagi pelanggan, atau kamu menjadi seniman yang karyanya terasa hambar. Obsesi membuatmu bodoh secara mendadak, ini justru di saat-saat krusial, di mana kamu seharusnya tampil prima. Inilah sabotase diri yang tidak disadari banyak orang. Mari kita gunakan metafora fisik, agar lebih jelas ya. Bayangkan kamu sedang berdiri di pantai dan memegang segenggam pasir putih yang sangat halus. Jika kamu memegang pasir itu dengan telapak tangan terbuka lebar dan santai, pasir itu akan diam di sana dengan aman, menumpuk indah di tanganmu. Tidak ada sebutir pun yang jatuh. Namun, coba ubah strategimu.
Coba kamu genggam pasir itu sekuat tenaga karena kamu takut kehilangan, cengkram dengan otot yang menegang. Apa yang terjadi? Pasir itu justru mulai tumpah keluar dengan deras melalui celah-celah jarimu. Semakin kencang genggamanmu, maka jadi semakin sedikit pasir yang tersisa di dalam tanganmu. Dan pada akhirnya, kamu hanya memegang angin dan kelelahan. Begitulah sifat alamiah rezeki. Ia memiliki karakteristik energi yang cair dan halus, persis seperti pasir atau air tadi. Ia tidak bisa dipaksa, ia tidak bisa dicengkram, dan ia sangat benci pada kekakuan. Obsesi yang berlebihan adalah bentuk genggaman keras yang justru membunuh peluangmu sendiri. Perhatikanlah dinamika sosial. Tidak ada orang yang nyaman berada di dekat orang yang kepepet atau butuh banget. Energi orang yang terobsesi itu baunya menyengat dan tidak enak. Saat kamu mengejar uang dengan tatapan mata lapar dan memaksa, uang dan orang yang membawa uang ini akan secara insting lari menjauh darimu. Mereka merasa terancam, bukan tertarik. Kamu menjadi penolak, bukan lagi menjadi magnet uang. Akar masalah dari penderitaan ini adalah karena manusia modern terlalu memuja berhala yang bernama target. Kita telah didoktrin untuk meletakkan seluruh harga diri kita pada angka pencapaian. Kamu berpikir, kalau saya tidak capai target omset bulan ini, berarti saya gagal, saya sampah, saya tidak berharga. Pemikiran ini adalah racun yang sangat mematikan sahabat. Ia mengubah proses bekerja yang seharusnya menjadi ibadah yang menyenangkan, menjadi medan perang yang penuh teror. Kamu tidak lagi menikmati tarian kerjamu. Kamu hanya peduli pada tepuk tangan penonton di akhir acara. Dan ketika kamu tidak menikmati prosesnya, hasil kerjamu akan kehilangan nyawanya. Terakhir, ingatlah hukum abadi dari Lao Tzu. Sesuatu yang sudah penuh tidak bisa diisi lagi. Coba cek hatimu saat ini. Jika batinmu sudah penuh sesak dengan sampah kecemasan, penuh dengan strategi licik untuk menang, dan penuh dengan ketakutan akan masa depan, di mana tempat yang tersisa bagi Tuhan untuk meletakkan keberkahan? Tidak ada ruang tersisa. Gelasmu sudah luber oleh egomu sendiri. Kamu berdoa minta rezeki, tapi kamu sendiri yang memblokir jalan masuknya dengan obsesimu yang padat. Melepaskan adalah seni mengosongkan gelas itu kembali, membuang sampah kecemasan agar rezeki yang segar dan baru bisa dituang ke dalam hidupmu. Dalam tradisi Tao, ada sebuah perumpamaan terkenal tentang pemanah Zen. Diceritakan jika seorang pemanah membidik sasaran hanya demi kesenangan memanah, kemampuannya luar biasa, tangannya stabil, matanya tajam. Namun jika ia dijanjikan hadiah berupa sabuk kuningan, tangannya mulai sedikit gemetar karena ingin pamer. Dan jika ia dijanjikan hadiah emas murni yang sangat mahal, matanya menjadi kabur. Ia melihat dua sasaran. Pikirannya terpecah antara teknik memanah dan hadiah emas. Ketakutan akan kegagalan membuatnya gila. Keahliannya sama, tapi obsesinya pada hadiah telah menguras tenaganya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saat kamu bekerja hanya demi uang atau hadiah emas, kamu menjadi seperti pemanah yang gemetar itu. Fokusmu terpecah. Kamu tidak lagi mencintai pekerjaanmu, kamu hanya mencintai hasil akhirnya. Akibatnya, kualitas karyamu menurun. Kamu jadi tidak sulus melayani pelanggan. Kamu jadi hitung-hitungan sama bos. Kamu jadi curang demi jalan pintas. Dan pada akhirnya, bidikanmu meleset. Kamu kehilangan uang yang kamu kejar-kejar itu. Pemanah sejati fokus pada tarikan busur, pada nafas, pada postur tubuh. Ia melupakan sasaran, dan justru karena ia melupakan sasaran, anak panahnya menancap tepat di tengah bullseye. Lao Tzu juga mengajarkan filosofi ruang kosong yang sangat mendalam. Coba renungkan, apa yang membuat sebuah cangkir teh menjadi berguna? Apakah karena tanah liat yang membentuk dindingnya? Tentu sangat bukan. Yang membuat cangkir itu berharga adalah ruang kosong yang ada di tengahnya. Jika cangkir itu padat berisi tanah liat tanpa ruang hampa, ia tidak bisa menampung teh setetes pun. Begitu pula dengan sebuah pintu atau jendela. Dinding tembok berguna untuk melindungi, tapi hanya ruang kosong pada kusen pintulah yang memungkinkan kita keluar masuk. Rezeki juga bekerja dengan prinsip yang sama. Ia membutuhkan ruang kosong di dalam batinmu untuk bisa masuk dan menetap. Jika hatimu sudah penuh sesak dengan ambisi yang membatu, kecemasan yang padat, dan ketakutan yang mencekik, maka rezeki akan terpantul keluar karena tidak ada ruang baginya.
Kosongkan gelasmu dari ego, maka Tuhan akan mengisinya dengan anggur keberkahan. Maka seni melepaskan ini bukanlah berarti kamu hidup tanpa tujuan atau menjadi manusia pasif yang masa bodoh. Bukan itu maksudnya. Kamu tetap memiliki target yang tinggi, kamu tetap memiliki impian besar, dan kamu tetap bekerja sekuat tenaga. Namun, yang kamu lepaskan adalah kemelekatan emosional yang beracun terhadap hasil akhirnya. Kamu mencapai sebuah titik kesadaran spiritual di mana kamu berani berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, saya sangat menginginkan proyek ini berhasil. Saya akan berjuang habis-habisan dengan cara terbaik. Namun, jika ini berhasil, saya bersyukur. Dan jika ini gagal, saya akan tetap baik-baik saja. Tetap bersyukur dan tetap bahagia." Inilah mentalitas raja, bukan pengemis. Saat kamu tidak lagi bisa diancam oleh kegagalan, kamu menjadi tak terkalahkan. Kamu bekerja dengan kebebasan total, dan orang yang bekerja tanpa beban ketakutan biasanya justru menghasilkan karya-karya masterpiece yang mengubah dunia. Lalu bagaimana cara praktis membumikan seni melepaskan ini ke dalam rutinitas karirmu yang padat? Mulailah dengan melakukan pergeseran fokus yang radikal, yaitu ubah obsesimu dari hasil akhir atau pencapaian menjadi proses atau kualitas proses harian. Jangan bangun tidur dengan beban, saya harus dapat omset 10 juta hari ini kalau tidak saya mati. Itu adalah doa kehancuran. Gantilah dengan niat luhur. Hari ini saya akan melayani setiap pelanggan dengan senyum terbaik yang pernah saya miliki. Atau, hari ini saya akan mencurahkan seluruh cinta saya ke dalam produk ini. Cintai proses menarik busurnya. Nikmati napasmu saat membidik dan lupakan total di mana target emasnya berada. Percayalah pada hukum sebab akibat. Jika kualitas tarikan busurmu sudah sempurna dan penuh jiwa, maka anak panah akan secara otomatis, tanpa perlu dipaksa, akan menancap tepat di jantung sasaran. Latihlah batinmu setiap hari untuk memiliki mentalitas nothing to lose, alias mentalitas tanpa beban. Saat kamu hendak melakukan presentasi bisnis besar, negosiasi gaji atau wawancara kerja, tanamkan dalam pikiranmu, saya akan tampilkan versi terbaik diri saya. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, rezeki saya. Kalau mereka menolak, berarti Tuhan sedang menyelamatkan saya untuk kesempatan yang jauh lebih keren. Sikap batin ini akan melenyapkan kegugupan dan aura kepepet yang seringkali membuat orang lain ilfil. Wajahmu akan berubah dari tegang menjadi rileks, matamu memancarkan ketenangan, dan auramu menjadi magnetis. Tahukah kamu psikologi dasar manusia? Klien dan investor lebih suka memberikan uang mereka kepada orang yang terlihat percaya diri dan tidak butuh daripada kepada orang yang terlihat putus asa dan memelas meminta-minta. Ketenanganmu adalah aset termahal dalam negosiasi. Terakhir, jadikan kalimat sakti ini sebagai mantra harianmu. I want it, but I don't need it. Artinya yaitu, saya menginginkannya, tapi saya tidak membutuhkannya untuk menjadi bahagia. Pahamilah jebakan ini. Saat kamu mensyaratkan, saya baru bisa bahagia kalau saya sudah punya uang 1 miliar, kamu sebenarnya sedang menunda kebahagiaanmu dan memancarkan sinyal, saya menderita. Dan penderitaan menolak rezeki. Balik logikanya. Jadilah bahagia sekarang juga, merasa cukuplah saat ini juga, sebelum uang itu datang. Jadikan uang hanya sebagai pelayan untuk memperluas kebaikanmu, bukan sebagai majikan yang menentukan hidup matimu. Saat kamu sudah bahagia tanpa syarat, kamu berada di frekuensi tinggi yang selaras dengan kelimpahan. Lepaskan cengkramanmu yang menyakitkan itu, sahabat. Biarkan tangan Tuhan yang mengambil alih kemudi hasil akhirnya. Hidup ini, sahabat, kadang kayak tukang parkir, sadar nggak? Tukang parkir itu punya banyak mobil, gonta-ganti menit dari mobil butut sampai mobil mewah, tapi dia nggak pernah sombong pas mobil datang dan nggak pernah sedih pas mobil pergi. Kenapa? Karena dia sadar dia cuma titipan. Coba kalau tukang parkir itu baper dan obsesi, ini mobilku, nggak boleh pergi. Wah, bisa gila dia berantem sama yang punya mobil. Jadilah seperti tukang parkir yang melepaskan. Rezeki datang silahkan, rezeki pergi ya sudah, nanti ada yang datang lagi. Santai saja. Mulai hari ini, lepaskan busur panahmu dengan senyuman, bukan dengan ketegangan. Biarkan semesta terkejut melihat betapa tenangnya kamu. Sampai di sini dulu ya video kali ini, sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.